Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Kita kembali mau mendengarkan atau menerima berkat firman Tuhan di awal bulan April ini saudara ya. Kita bersyukur kita boleh terus maju di dalam Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang punya Alkitab atau di Alkitab seperti ini atau di handphone, saudara deklarasikan dengan sungguh-sungguh dengan iman kita supaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini tidak sia-sia. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple, live in clarity. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya yang diberkati Tuhan, pada awal bulan ini kita mendengarkan kembali berita firman Tuhan yang luar biasa untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita, alive in clarity, maka kita menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi. Temanya yaitu firman Tuhan pada pagi ini, living as a testimony. Jadi hidup sebagai kesaksian daripada Yesus Kristus, saudara ya. Nah, hidup sebagai kesaksian daripada Yesus Kristus adalah menjadikan kesaksian hidup kita, saudara, sebagai alat untuk menjangkau, untuk memuridkan, untuk membawa orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, baik teman-teman bisnis kita, baik teman-teman yang ada di lingkungan pekerjaan kita, atau teman-teman pergaulan kita itu dibawa datang kepada Tuhan. Karena kita mengalami sesuatu pertolongan daripada Tuhan, sehingga kita boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah tujuan hidup kita, saudara. Jadi oleh sebab itu kita harus mempunyai tujuan ini, kita harus mau hidup ini menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seperti ayat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, inilah tujuan kita. Pada waktu kita terima Roh Kudus, saudara, kita benar-benar hidup ini punya kuasa untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati pertolongan daripada Tuhan, sehingga kita menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi. Nah, itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, saudara ya. Jadi kita benar-benar hidup harus memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita gagah atau kepandaian kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang benar-benar menguatkan hidup kita. Nah, kalau kita pun membeli satu produk, saudara ya, ada ilustrasi ini, ibaratnya kesaksian itu sama dengan kita mencerminkan akan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mencerminkan akan kehebatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan diri kita yang hebat, bukan diri kita yang mampu, tetapi ada Kristus yang mampu berkuasa atau bertahta atau memberikan kuasa dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu, kita bisa menyaksikan, oh bahwa Tuhan baik, oh Tuhan itu hebat, oh Tuhan itu luar biasa. Ibaratnya ada satu produk, saudara ya. Kalau zaman sekarang kan kalau kita mau mencari sesuatu, membeli satu produk di online, nah kita tentunya diberikan banyak pilihan mau membeli satu produk.
Misalnya ada satu produk hotel nih, saya yang ada ilustrasi saudara ya di situ. Nah, ada barang, ada jasa, ada toko-toko online di handphone kita tuh banyak. Nah, biasanya kita bagaimana supaya mencari yang terbaik? Kita harus melihat satu testimoninya atau kesaksiannya dari produk itu oleh orang-orang yang pernah membeli jasa produk itu. Harus kita melihat, harus kita menilai. Nah, mempelajari testimoninya atau review. Lihat reviewnya bagaimana di produk tersebut. Apakah reviewnya nilainya baik atau buruk atau sedang-sedang saja. Nah, biasanya kita kan mencari sesuatu produk yang baik ya. Nah, kalau di ilustrasi tersebut nilainya itu excellent atau 4,8. Bapak Ibu lihat di slide itu ya. Nah, jadi kita memilih, oh ini baik barangnya. Sehingga nilainya bagus, excellent. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Orang akan menilai hidup kita excellent atau tidak dengan mengikut Kristus. Akan ada kesaksian dalam hidup kita atau tidak. Bahkan mungkin kalau kita tidak benar-benar percaya Tuhan, kalau kita tidak benar-benar menerima kuasa dari Tuhan, hidup kita menjadi bahan pembicaraan orang lain. Nah, itu tidak kita harapkan. Itu tidak Tuhan harapkan, Bapak Ibu semuanya. Orang akan menilai kita menjadi saksi Kristus, itu nggak mudah, nggak gampang, saudara. Bener, itu nggak gampang sekali. Dan cenderung itu subjektif, nggak gampang. Tetapi kalau kita diberikan kuasa, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan dan kita bisa menyaksikan itu benar-benar orang merasakan, oh benar ya, dia itu hidupnya berhasil, sehingga dia bisa menyaksikan akan Kristus yang sudah berkarya dalam kehidupannya, maka orang akan percaya. Jadi baik atau tidaknya kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh lamanya ia hidup, tetapi dampak apa yang ia berikan bagi banyak orang, dan akhirnya akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan atau living as a testimony. Jadi dampaknya saudara ya bagi orang lain, dampaknya positif atau dampaknya negatif. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yaitu dampak yang positif. Karena kita sudah mengikut Kristus, walaupun menghadapi penderitaan, walaupun menghadapi kesulitan, mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, tetapi kita menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Nah, itulah kesaksian hidup kita yang kita bisa berikan bagi orang lain, saudara. Ya, nah kisah ini, firman Tuhan ini banyak terambil di dalam Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 42. Ini ayatnya cukup banyak. Jadi saya nggak bacain semuanya, saudara. Tetapi saya akan ringkas supaya kita bisa mengerti bersama. Jadi intinya di Kisah Rasul 5 ayat 17-42, yaitu diceritakan bahwa para rasul pada waktu itu, karena dia sudah mengalami lahir baru, ada Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga dia hidupnya setiap hari itu berkumpul, memecahkan roti, bahkan memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka pergi. Nah, banyak hal-hal itu orang-orang Yahudi atau orang-orang ahli Taurat mungkin merasa sirik, merasa aneh gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya si para rasul itu yang memberitakan Kristus itu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini yang nggak enaknya, penderitaan yang dialami oleh rasul-rasul pada zaman itu. Dimasukkan ke dalam penjara itu bukan sesuatu yang nyaman, Bapak Ibu semuanya. Kalau masuk ke hotel mungkin tempatnya enak. Kalau ini ke penjara, penjara pada zaman itu masuk ke bawah tanah, gelap, dan sangat tidak nyaman. Itulah penderitaan yang dialami oleh para rasul pada zaman itu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengutus malaikatnya, membuka pintu penjara itu tiba-tiba, saudara ya. Itu juga sesuatu mujizat terjadi.
Akhirnya orang-orang yang di penjara itu, para rasul itu keluar dan pergi ke bait Allah. Tetap kerjanya apa? Memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak di sekitar itu. Itulah dampak yang terjadi pada waktu itu. Di tengah penderitaan, para rasul bisa memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Bukan sebaliknya, dia kembali ke dunia asal misalnya, sudah malas nggak mau, tetapi dia tetap menggebu-gebu memberitakan firman Tuhan. Dan akhirnya orang-orang pun tetap pada saat itu orang-orang yang syirik membawa dia ke Mahkamah Agung. Nah, mau diadili kembali. Dan dilarang untuk mengajar, saudara. Tetap diarahkan kepada dilarang untuk mengajar. Dilarang untuk memberitakan firman Tuhan, Yesus Kristus, yang waktu itu mereka sudah alami dengan lahir baru, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi Petrus bilang begini, dia luar biasa. Apakah kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Jadi intinya Petrus itu harus bilang kepada orang-orang yang ada di situ, harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi dia tetap takut kepada Tuhan, Allahnya yang dia sembah dan percaya, dibanding takut kepada manusia. Orang-orang yang mengejar, memasukkan penjara itu dia nggak takut, tetapi dia tetap respect dan takut kepada Allah. Dan mereka terus melanjutkan mengajar firman Tuhan. Masa bodoh, orang-orang mau masukkan ke penjara lagi, tetap dia memberitakan firman Tuhan. Itulah kesaksian yang terjadi, saudara. Hidup orang tersebut, hidup para rasul tersebut benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Dia nggak takut, dia berani. Sehingga di Kisah Para Rasul 5 ayat 42 dikatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah orang-orang, di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, ini luar biasanya. Ini kesaksian hidup, saudara. Orang nggak takut di penjara, orang yang nggak takut didera, disiksa, tetapi tetap memberitakan Injil Kristus yang membawa keselamatan itu. Nah, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah masalah, apakah kita hanya tiap hari bergumul dengan masalah kita? Atau kita bercerita, oh Tuhan itu baik, ke tetangga kita, ke orang-orang lain di sekitar kita, atau ke rekan-rekan kerja kita. Kita menunjukkan testimoni, kita menunjukkan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah seperti itu? Atau malahan kita terus bergumul dengan kesulitan demi kesulitan. Tuhan, mana Engkau tidak menolong aku? Tuhan, mana hidup tidak memimpin hidup kami, Tuhan, sehingga kami terus mengalami kesulitan. Nah, apakah seperti itu? Nah, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan tidak mengajarkan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Walaupun penderitaan kita sedang terjadi saat ini. Itulah kesaksian, saudara. Itulah berkat Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan. Bukan itu berkat, itu hal-hal yang terus nyaman, baik, semuanya. Tidak harus seperti itu. Pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami kesulitan, kita bisa bersaksi kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada orang lain. Itulah namanya kesaksian hidup. Dan itu luar biasa kalau kita bisa melakukannya, saudara. Nah, ada 2 poin yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini, pada saat kita hidup di dalam Tuhan sebagai saksi, living as a testimony, yaitu yang pertama, kita tuh harus mendapatkan berkat rohani. Yang penting, saudara. Karena penting rohani ini. Jiwa kita, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Yaitu berkat rohani yang terbesar adalah hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan mendapatkan keselamatan kekal. Itu namanya kasih karunia. Tetapi bukan itu saja. Allah memberkati kita dengan hal-hal yang lain, saudara. Ya, jadi itu yang penting. Kita mesti percaya
Pada saat kita lahir baru, itulah berkat yang terbesar. Hidup kita tuh sudah merasa diselamatkan oleh Tuhan. Itu kita harus hargai. Dan yang pertama, yang berkat yang kita rasakan, yaitu berkat kasih karunia, yaitu keselamatan itu yang harusnya kita tidak dapat, tetapi diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, dan supaya Ia, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuh di garis bawahi saudara, kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kita kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa mendapatkan berkat-berkat surgawi ilahi dari Tuhan. Itulah kasih karunia. Nah, seperti di dalam Kisah Rasul 5 ayat 19. Tetapi waktu malam seorang malaikat membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Itu juga para rasul mendapatkan kekayaan kasih karunia. Tidak disangka-sangka, seorang malaikat datang. Berbentuk apa? Tidak dijelaskan di Alkitab. Cuman memang itu pintu-pintu penjara itu dibuka. Jadi mereka bisa keluar. Terus memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam hidup ini saat ini saudara, kita harus mendapatkan berkat kasih karunia. Berkat dari Tuhan. Berkat ilahi, sehingga kita bisa terus keluar dari belenggu-belenggu ikatan yang membelenggu kita semuanya. Sehingga kita bisa pergi memberitakan Injil keselamatan, bisa bercerita kepada orang lain. Itulah kasih karunia. Karena kita percaya hidup kita sudah ditebus dosa kita. Pada waktu kita bisa makan, minum tubuh dan darah Kristus, kita percaya bahwa kita sudah ditebus, sehingga kita terus mendapatkan kasih karunia itu dari Tuhan. Nah, yang kedua, yaitu berkat kemuliaannya. Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, kita tuh pada saat kita menerima kasih karunia, hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Bapa. Oh, hidup kita berhasil, hidup kita begini, hidup kita bisa melewati pergumulan. Sungguh ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, itu kemuliaan Tuhan itu turun di atas Petrus dan rasul-rasul. Karena ada Tuhan, karena dia takut taat kepada Tuhan Yesus. Jadi orang respect melihat Petrus dan rasul-rasul, sehingga mereka mengikuti rasul-rasul ini kemanapun mereka pergi untuk mendengarkan pengajarannya, saudara. Itulah kemuliaan Tuhan turun di atas kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah dalam kehidupan kita ada kemuliaan Tuhan? Nah, kita harus introspeksi, kita harus terus belajar, kita harus terus meminta kepada Tuhan dengan kasih karunia, dengan kekayaan kemuliaannya. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Ya, itu penting, saudara. Berkat rohani itu penting. Saudara harus terus gali, harus terus usahakan mendapatkannya. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka itu kita akan dekat dengan Tuhan. Dan berkat rohani itu akan terus melingkupi hidup kita. Di tengah-tengah situasi, penderitaan, masalah, bertubi-tubi, tetap kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan dan menikmati kemuliaannya. Itu yang pertama tadi, yang A. Yang B, yaitu kita mendapatkan berkat jasmani. Nah, kalau kita mau hidup di dalam testimoninya, sebagai testimoni, sebagai kesaksian Kristus, kita juga akan mendapatkan berkat-berkat jasmani.
Tidak lupa Tuhan juga memberikan kebutuhan buat kita. Pada Matius 6 ayat 33 dikatakan, pada waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, semuanya ini apa? Yaitu berkat jasmani. Tuhan akan peliharakan hidup kita di tengah situasi pandemik saat ini, kesulitan saudara mungkin terjadi. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan mencukupkan hidup kita semuanya. Saudara katakan amin ya. Itu sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia akan membedakan orang-orang yang setia dengan orang-orang yang tidak setia. Yang pertama yaitu berkat jasmani, berkat kesuksesan. Di dalam Ulangan 28 ayat 8 dikatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuh saudara, Tuhan akan memerintahkan berkat datang ke atasmu, datang kepada Bapak Ibu semuanya, datang kepada saya. Tuhan akan perintahkan lumbung-lumbung kita dipenuhi dengan gandum, dengan beras, dengan semua yang terbaik. Usaha kita diberkati, itulah sukses. Sehingga kita bisa menyaksikan akan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu berkat kekuasaan. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, pada kita setia kepada Tuhan, kita akan terus hidup kita naik, tidak turun. Kita akan menjadi kepala, kita akan menguasai keadaan, kita akan menguasai kehidupan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita akan terus kita dapatkan dari Tuhan. Sehingga akan ada kesaksian dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi. Tuhan selalu menolong kita semuanya. Yang ketiga saudara, berkat kesehatan. Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuh saudara ya, berkat kesehatan, kesembuhan akan Tuhan berikan buat kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah tubuh, lemah pikiran, lemah badani, Tuhan akan memberikan kesehatan. Itulah janji firman Tuhan buat kita semuanya. Sehingga kita bisa menyaksikan hidup kita tuh bisa ada kesaksian bahwa Tuhan penyembuh kita semuanya. Amin, saudara ya. Yang keempat itu berkat kemenangan. Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuh, kita akan menang dalam menghadapi semua peperangan dan menghadapi semua pergumulan hidup. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita semuanya. Amin, saudara ya. Yang kelima, berkat anak cucu. Mazmur 112 ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, saudara. Nah, kalau kita benar, kalau kita terus hidup percaya Tuhan, melakukan benar firman Tuhan, dan kita mendapatkan berkat-berkat rohani, maka anak cucu kita perkasa di bumi, saudara ya. Angkatan-angkatan yang orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Jangan lupa itu, anak cucunya perkasa di bumi, keturunannya berbahagia. Itulah janji Tuhan buat kita semuanya. Sehingga ada kesaksian dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan sudah menolong hidupku, menolong anakku, menolong cucuku. Itulah berkat Tuhan, saudara. Kesaksian hidup terjadi pada saat itu. Yang keenam, berkat umur panjang. Amsal 3:16, umur panjang ada di dalam tangannya, di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, saudara. Hidupnya akan terus berbuah-buah, hidupnya akan terus panjang umur, sehat, dan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sudah katakan amin ya, puji Tuhan. Nah, itulah berkat-berkat yang kita bisa rasakan pada waktu kita hidup sebagai saksi Kristus, saudara. Nah, ini ada satu contoh. Ada kesaksian yaitu Ayub. Saudara, bagaimana kisah Ayub ini sudah tahu ya, dipulihkan pada saat itu.
Yang pertama yaitu Allah mengizinkan Ayub ini mengalami penderitaan dengan sakit yang berat, kusta, tubuhnya borok-borok seperti di slide Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Pergumulannya berat, istrinya mati, anaknya mati, hartanya habis. Dan dia sempat komplain dalam kehidupannya. Tuhan, mana engkau? Tuhan, kenapa izinkan ini terjadi? Tetapi pada akhirnya Ayub sadar, mengakui akan kebesaran Tuhan. Di sini Ayub menerima berkat rohani, saudara. Kasih karunia, kemudian kemuliaan Tuhan. Dan keadaan Ayub pun dipulihkan, diubahkan pada saat itu. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Ayub menyadari bahwa dia mengalami penderitaan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendapatkan berkat Tuhan, berkat ilahi dan berkat-berkat jasmani, sehingga Ayub dipulihkan dan dia tahu rencana Tuhan tidak gagal. Rencana Tuhan kembali, Ayub mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, ini kasih karunia pengampunan untuk sahabat-sahabatnya yang waktu itu mengolok-ngoloki, Ayub, lu bagaimana keadaanmu saat ini? Bahwa katanya engkau hidup dekat dengan Tuhan tetapi hidupmu menderita. Nah, Ayub langsung berdoa untuk sahabat-sahabatnya, saudara. Dipulihkan hatinya, pikirannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kadang-kadang hati kita terganggu. Ayo berdoa untuk musuh-musuh kita, berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Maka Tuhan akan pulihkan hidup kita. Hati kita akan bersih. Hati kita kembali akan diberikan hati yang baru, saudara. Itulah yang harus kita lakukan. Di ayat yang terakhir, Ayub 42 ayat 16 dikatakan, selanjutnya Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Nah, ini dikasih bonus umur panjang. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Nah, saudara pernah lihat saat ini, dunia saat ini mengalami orang-orang keturunan keempat? Mungkin sulit, saudara ya. Keturunan ketiga aja udah lumayan bagus. Ini keempat, umurnya 140 tahun lamanya. Ini luar biasa umur panjang Ayub. Nah, inilah kesaksian yang terjadi. Si Ayub ini dipulihkan sehingga bisa menyaksikan akan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi intinya di ayat Ayub 42 ayat 2. Ini ayat yang sangat luar biasa yang saya suka, yaitu aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara harus katakan itu. Itu berkat rohani yang kita terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan tuh walaupun kita menghadapi penderitaan, masalah, pergumulan hidup, kita tahu Tuhan itu tidak ada rencana yang gagal kepada kita, rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, rancangan penuh berkat daripada Tuhan, saudara. Nah, demikian firman Tuhan, saudara. Dua hal penting, yaitu saudara harus punya berkat rohani, dan yang kedua, saudara pasti akan diberkati secara jasmani, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus, hidup di dalam kasih Kristus, kemanapun kita pergi, kesaksian kita terjadi di mana-mana, nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami semua ada dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus memimpin hidup kami, dan kami akan terus mendapatkan berkat-berkat rohani kami, berkat-berkat surgawi, juga berkat-berkat jasmani kami Tuhan. Walaupun saat ini menghadapi kami penderitaan, mungkin kesulitan, pergumulan hidup yang berat, tetapi kami ingin terus menjadi saksi Kristus kemanapun kami pergi. Sehingga kemuliaan Tuhan turun di atas kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat keturunan-keturunan kami diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka melihat kami sebagai panutan, sebagai contoh yang akan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat firman-Mu, hamba berdoa supaya semua jemaat diberkati Tuhan, supaya semua jemaat boleh mengalami hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga semua jemaat boleh menjadi saksi Kristus
dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati semuanya.